Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Rika Sutabowo, channel khusus yang akan membahas materi-materi sejarah. Dalam video kali ini akan dipaparkan hasil-hasil kebudayaan masa Kesultanan Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Membahas hasil kebudayaan masa Kesultanan Islam di Indonesia dan hasil peninggalannya yang masih bertahan hingga saat ini sebenarnya masih sangat banyak dan gampang dihitung. Nah, agar memudahkan pembahasan, dalam video ini akan dibagi dalam beberapa bidang, yakni bangunan dan seni ukir. Sedangkan seni sastra, seni musik, dan seni pertunjukan akan dibahas tersendiri dalam video lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Dalam bidang bangunan, kebudayaan masa Islam menghasilkan masjid, makam, dan tempat lainnya seperti langgar atau surau. Arti kata sebenarnya dari masjid adalah tempat sujud. Nama masjid diadopsi langsung dari bahasa Arab. Dalam Islam, sebenarnya orang dapat melaksanakan sholat di mana saja karena Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di mana saja. Namun, dalam praktiknya orang selalu menyediakan tempat tersendiri yang diberi batas-batas untuk melaksanakan sholat bersama atau berjamaah. Masjid di Indonesia memiliki arsitektur yang khas, bahkan tidak mengikuti gaya bangunan masjid di tanah kelahiran Islam di Jazirah Arab. Misalnya pada bagian atap, tidak semuanya menggunakan atap berbentuk kubah, melainkan berbentuk tumpang yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Atap tumpang ini berjumlah ganjil, bisa 3, 5, atau bahkan 7. Begitu pula dengan bangunannya, masih terdapat unsur-unsur dari bangunan pada zaman sebelumnya. Kedua hal ini, baik atap dan bangunannya, menunjukkan bukti-bukti akulturasi antara kebudayaan zaman Hindu-Buddha dengan Islam, bahkan juga dengan pengaruh-pengaruh lokal seperti masjid di daerah Minangkabau. Hal menarik lain dari masjid di Indonesia yakni tidak adanya menara pada masjid-masjid kecuali Masjid Kudus dan Banten. Masjid Kudus sendiri terkenal dengan menaranya yang mirip candi. Konon menara itu memang candi Hindu, kemudian saat berkembangnya Islam, menara tersebut diubah dan disesuaikan penggunaannya. Sedangkan menara Masjid Banten dibangun oleh orang Belanda yang lebih mirip seperti mercusuar. Di tempat asalnya Islam, menara-menara pada masjid digunakan untuk muazin ketika melakukan seruan sholat atau azan. Sedangkan di Indonesia, tanda atau seruan masuk waktu sholat dilakukan dengan menabuh beduk. Posisi masjid-masjid masa Islam juga spesial, sebab sebagian besar berada di tengah ibu kota yang tidak jauh dari keraton atau istana dan alun-alun. Misalnya Masjid Gede di Yogyakarta. Hal ini bermaksud agar sang sultan dapat bertemu dengan rakyatnya, baik ketika beribadah di masjid, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesama hamba Tuhan, kemudian di alun-alun antara pemimpin dengan rakyatnya. Beberapa masjid masa Kesultanan Islam yang masih bertahan antara lain Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Besar Mataram Kota Gede di Yogyakarta, Masjid Jami Pontianak, dan masih banyak lainnya. Pemakaman adalah suatu hal yang baru pada masa Islam, sebab pada masa Hindu-Buddha, seseorang yang telah wafat umumnya dikremasi yang hingga sekarang masih dipraktikkan warga Hindu di Bali dengan nama upacara ngaben. Dalam Islam, seseorang yang sudah meninggal dunia harus dikuburkan. Makam di Indonesia juga terkena pengaruh akulturasi dengan masa sebelumnya, dalam artian tidak serta-merta mengikuti gaya makam di Jazirah Arab. Makam-makam masa Islam umumnya diperkuat dengan jirat atau kijing yang dahulunya terbuat dari batuan. Bagi tokoh-tokoh penting, di atas jirat itu terkadang diberi atap dan dinding-dinding atau yang lebih dikenal dengan nama cungkup. Hal seperti ini hingga sekarang masih dipraktikkan, namun dengan penyesuaian zaman. Misal,
Jirat yang digunakan terbuat dari cor-coran yang kemudian diberi keramik. Pemakaman Islam, khususnya bagi orang-orang penting, biasanya terletak tidak jauh dari masjid, atau memang ada masjid yang dibangun sebagai bagian dari makam. Namun, ada pula makam yang disediakan khusus untuk keluarga raja-raja seperti di Imogiri, Yogyakarta, untuk makam Kesultanan Mataram Islam. Pun dengan letaknya, tampaknya terkena pengaruh masa sebelumnya yang berada di perbukitan, sehingga peziarah harus menaiki anak tangga terlebih dahulu. Seni ukir pada masa Islam berkembang sangat unik. Seperti diketahui, pada masa Hindu-Buddha, seni ukir mencapai puncaknya yang masih dapat Anda jumpai dari relief-relief di berbagai candi. Pada masa Islam, seni ukir tetap berkembang, namun mengalami penyesuaian. Dalam ajaran Islam, dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada larangan untuk melukiskan suatu makhluk hidup, apalagi manusia. Dengan demikian, para pemahat tidak membuat ukiran yang secara terang-terangan menggambarkan suatu makhluk hidup, namun lebih kepada pola-pola, dedaunan, bunga-bunga, karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Nah, uniknya, agar tetap dapat memahat suatu makhluk hidup, maka para pemahat menyamarkannya dengan pola-pola menggunakan huruf Arab yang disusun sedemikian rupa, yang setelah diamati secara seksama, barulah diketahui itu gambar makhluk hidup. Sedangkan seni ukir yang menghasilkan suatu patung bisa dibilang kurang berkembang pada masa ini. Ukiran-ukiran hias ini dapat dijumpai di berbagai tempat seperti jirat makam, nisan, hingga di sekitar masjid berupa ukiran kaligrafi.